Fatul Hasanah dari kelas PGMIG. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang intelijensi dalam psikologi pendidikan. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian intelijensi. Apa sih intelijensi itu? Ya, intelijensi itu sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Seperti contohnya si A dan si B. Dan jadi si A ini adalah seorang anak yang memiliki kecerdasan tersendiri. Berarti dia tergolong orang yang intelijen. Dan si B tidak mempunyai kecerdasan, berarti dia tidak intelijen. Dari sini secara garis besar, intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang berpikir secara rasional. Selanjutnya ada macam-macam intelijensi. Yang pertama ada intelijensi keterampilan verbal, yaitu kemampuan anak atau kemampuan seseorang untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan suatu makna. Dan yang kedua ada intelijensi keterampilan matematis, yaitu kemampuan untuk menjalankan operasi sistematis. Dan yang ketiga ada intelijensi kemampuan ruang, yaitu kemampuan untuk berpikir secara 3 dimensi. Yang keempat ada intelijensi kemampuan musikal, yaitu di mana anak atau seseorang belajar terhadap pola tangga nada atau untuk mengingat suatu nada. Selanjutnya ada intelijensi keterampilan kinestetik tubuh, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir secara tenaga fisik. Dan yang keenam ada intelijensi keterampilan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dengan efektif dengan cara mengarahkan hidup seseorang. Selanjutnya ada intelijensi keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan secara efektif berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kedelapan itu ada intelijensi keterampilan naturalis, yaitu kemampuan siswa untuk mengamati pola di alam semesta. Dan yang terakhir ada intelijensi emosional, yaitu di mana kemampuan seseorang untuk merasakan dan mengungkapkan emosi secara adaptif. Oke, selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama itu ada hereditaritas atau pembawaan. Jadi di sini salah satu faktor yang paling tinggi sebagai penentu tinggi rendahnya intelijensi seseorang itu ditentukan oleh sifat-sifat atau ciri-ciri yang dibawa sejak ia lahir. Jadi ini adalah faktor ya bisa dibilang agak besar bagi sifat atau ciri yang dibawa oleh anak tersebut. Yang kedua ada faktor lingkungan. Jadi pemahaman tentang faktor yang berhubungan antara tinggi rendahnya intelijensi ditentukan juga oleh lingkungan, karena seseorang itu kan ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, teman, dan lain sebagainya, lingkungan masyarakat. Dan setiap hari seseorang itu kan pasti akan bersosialisasi. Jadi pasti mereka berpengaruh besar bagi perkembangan atau intelijensi seseorang. Ada hubungan intelijensi dengan kehidupan. Jadi kecerdasan memainkan peran yang penting dalam kehidupan seseorang. Tetapi kehidupan ini merupakan hal yang sangat kompleks, sehingga intelijensi bukan satu-satunya faktor kesuksesan seseorang. Apabila seseorang memiliki intelijensi yang tinggi, mempunyai kecerdasan yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki kondisi yang prima, sering sakit-sakitan, ataupun memiliki intelijensi yang tinggi tapi tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, ini bisa menyebabkan atau mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi, memiliki kondisi prima yang baik, tapi intelijensinya kurang, hal ini juga menghambat seseorang dalam mencapai kemajuan. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.